Nah, jadi apa Bu? Bahwa yang namanya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat kepada Nabi berdasarkan ayat ini ya. Para ulama menyampaikan Allah saja bersolawat kepada Rasulullah. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Oke. Jadi apa? Tugas kita adalah bersolawat. Oke, lanjutin dulu. Bagaimana cara kita bersolawat dan kapan kita harus bersolawat? Maka pengertian yang paling utama dulu adalah, ibu-ibu rahimakumullah, kita hendaknya bersolawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebut. Ya, ketika namanya disebut. Yang mana bisa nama langsung. Ya, ketika ada yang menyebut misalnya apa? Semoga salawat senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketika disebut Rasulullah. Maka kita harus melanjutkannya dengan apa? Dengan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, ketika disebut meskipun nyebutnya cuma Nabi, ya, misalnya apa? Semoga salawat senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berarti spesifik kepada Rasulullah. Sama seperti ayatnya. Ya, sama seperti ayat yang sedang ibu baca. Apa? Lihat kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak disebutin Muhammadnya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nabi siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Maka ketika itu ya kita tahu, misalnya saya cerita atau saya sedang cerita, Bu, tahu nggak baginda Nabi? Nah, ibu tugasnya harus melanjutkan dengan salawat ya. Misalnya saya sedang cerita, Bu, baginda Nabi itu ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu diskusi dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Jadi meskipun tulis apa disebutnya cuma Nabi, tapi tetap lanjutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali memang Nabi yang dimaksud adalah Nabi yang lain. Tapi kalau Nabi yang lain biasanya disebutin namanya. Ya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau sedang cerita begitu. Tapi kalau baginda Nabi itu pasti spesifik kepada Rasulullah SAW. Maka tugasnya adalah untuk bersolawat. Dan ini adalah perintah yang Allah sampaikan di ayat ini. Buat siapa Bu? Buat orang beriman. Maka kalau berdasarkan ayat ini, salah satunya ya Bu, ciri dari orang-orang yang masuk kepada kriteria beriman adalah apa? Bersolawat setiap kali nama Nabi disebutkan. Paham? Oke? Ya. Jadi beriman itu bukan cuma sekedar yakin kepada akhirat, ibadah yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Tapi ternyata secara kriteria adalah apa? Kalau berdasarkan ayat ini, orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah kalau nama baginda Nabi SAW disebut, maka dia bersolawat. Simpel. Itu. Saya tambahin sedikit ya. Bagian dari adabnya dalam bersolawat kepada Nabi SAW adalah apa Bu? Jangan disingkat kalau nulis. SAW nggak boleh. Ya, gitu. Salah satu adab kita kepada baginda Nabi SAW adalah Bu apa? Kalau ibu tulis, maka tulislah dengan lengkap. Karena ibu dari tadi nulis kan, kalau disebut nama Nabi lanjutkan dengan SAW.
Ya, ini nanti masuk kepada kaidah dalam adab menuntut ilmu. Bahwa salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah apa, Bu? Gak boleh menyingkat gelar atau pujian yang diberikan. Allah SWT, Rasulullah SAW, apalagi para sahabat RA, Raden A. Ajeng. Bukan kan radhiyallahu anhu. Itu ada. Ustaz tapi udah capek nulisnya, Bu, itu justru yang berpahala. Iya kan? Sallallahu ala nasabaraha, gitu kan gitu ya? Pakai O atau A. Nah, itu bagian dari pahala kita. Terus ada lembar kertas perhitungan buat menuntut ilmu, kertas dihitung. Pegel Ustaz, itu yang jadi pahala. Tenang, Bu. Kenapa? Karena para ulama menyampaikan bahwasanya yang salah satu bahwasanya yang menjadi saksi dan pembela untuk para pejuang, untuk orang-orang yang mati syahid adalah darah mereka. Dan yang menjadi saksi untuk para penuntut ilmu adalah tinta mereka. Habisin sok pulpen, habisin. Kertas kita habisin, enggak apa-apa. Jangan lebar ibaratnya. Paham ya, Bu? Bisa dipahami? Gitu. Nah, jadi apa? Setiap kali nama baginda Nabi disebut, maka tugas kita melanjutkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh nggak kalimat yang lain? Boleh. Alaihi Salatu Wassalam boleh. Ya, apalagi misalnya. Tapi kurang lebih biasanya kalimatnya kan jauh dari. Salah satu, bukan salah satu mungkin ya. Satu yang ibu tidak perlu jawab dengan sholawat adalah kalimat adzan dan qomat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jawabannya apa kalau ada? Asyhadu anna juga. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Nah, harus. Ya. Kalau adzan, kalau qomat enggak usah dijawab. Sama seperti aturan apa, Bu? Menjawab salam. Hukum mengucapkan salam apa? Hukum mengucapkan salam apa? Sunnah. Hukum menjawab salam wajib kecuali pas sholat. Coba ibu kalau sholat berjamaah sebelahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Enggak kan? Ini ya udah aja masing-masing. Betul? Itu yang pertama. Jadi adab kepada baginda Nabi SAW adalah dengan mengucapkan sholawat kepada beliau. Oke. Nah, masih berkaitan dengan ayat ini. Mumpung ya, kita masuk kepada poin yang kedua, bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala saja ya punya adab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pencipta, Maha Pemurah, Maha Penguasa, Maha segalanya. Tapi Allah itu punya adab begitu memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum nomor 2 kan? Ibu tambahin lagi punten, saya lupa. Ya, masih poin nomor 1, tambahin lagi sedikit. Kalimatnya apa? Shallu alaihi wasallimu taslima. Dan mengucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, punten tambahin satu lagi. Punten kalimat. Adalah apa? Ngucapin sholawat harus penuh dengan penghormatan. Harus penuh dengan sopan santun. Ibu siapa yang dulu waktu kecil kalau taraweh tarik-tarik sholawat sama Nabi? Kan jeda tuh biasanya kalau saat taraweh sih, kadang-kadang di sini masih begitu kan? Gitu. Kalau dulu saya waktu kecil di masjid itu kan antar jeda tuh tiap 2 rakaat itu kan ada murokinya ya. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Ada yang begitu. Nah mungkin di beberapa tempat juga masih begitu. Kalau berdasarkan ayat ini nggak boleh. Kan kalimatnya apa? Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada. Jadi ngucapinnya apa? Yang benar. Ya. Termasuk tambahannya berarti apa? Ini juga berlaku kalau ibu ya
sedang ziarah kepada makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh nggak punya sopan santun. Hadis Nabi menyampaikan apa? Siapa yang mengunjungiku ketika aku sudah nggak ada, sudah wafat, maka dia seperti bertamu kepadaku ketika aku masih hidup. Itu Nabi lihat. Maka kalau ibu yang umroh, yang haji, ya lagi ke Masjid Nabawi dan kemudian ya setelah dari Raudhah ya ataupun langsung ya lewat kepada makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ucapkan sholawat dengan penuh sopan santun. Karena kita seperti sedang bertamu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya. Jadi ya Rasulullah nggak usah, biasa aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, gitu. Nanti jalan sedikit. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Ya, ada. Ya. Kenapa? Karena siapa yang bertamu kepada Rasulullah ketika sudah wafat, maka dia seperti bertamu kepadaku ketika aku masih hidup. Kalau makanya Bu ya, kalau lagi di Madinah sering-sering ke makam Nabi. Ngapain bertamu ya Rasulullah? Ini saya bertamu buat apa? Mudah-mudahan di aku jadi umatnya Nabi. Kangen ya ke sana ya? Mudah-mudahan ada rezekinya lagi ke sana ya. Amin insyaallah. Terus, jadi apa? Ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Ya. Nah, bagian dari penghormatan yang tadi saya sampaikan di poin kedua adalah apa? Allah Azza wa Jalla saja punya adab yang begitu memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu yang kedua? Adalah apa? Allah saja tidak langsung menyebut nama Rasulullah secara langsung. Coba lihat aja. Allah di Quran kalau manggil gak pernah pakai nama langsung. Jadi apa adabnya? Poin keduanya, tidak menyebut nama Rasulullah secara langsung. Meskipun nggak jadi nggak boleh ya, bukan haram enggak. Jangan sampai ini mah adab. Ya, utamanya apa? Tidak menyebut secara langsung nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Maksudnya apa? Cek dulu ayatnya. Lihat ayat yang barusan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa enggak yusholluna 'ala Muhammad? Ya, betul kan? Betul. Padahal kalau Allah mau bisa nggak begitu? Bisa, dan sangat boleh Allah mengucapkan seperti itu. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla saja sampai segitunya Bu? Untuk apa? Tidak menyebut nama baginda Nabi secara langsung. Ibu mundur sedikit, masih di surat Al-Ahzab. Ibu lihat ayat 21. Ada 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ibu hafal ayat ini. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Bu, kenapa Allah tidak sebut sungguh pada diri Muhammad? Ya, para ulama tafsir menyampaikan salah satunya agar kita senantiasa memuliakan baginda Nabi. Dengan apa? Menyebut gelarnya, bukan menyebut namanya. Ya, ibu punya anak, ya, atau punya cucu. Ibu perkenalkan kepada kakeknya, manggilnya apa? Eyang, kakek, mbah, abah, macam-macam. Ya, ibu sama ke bapak orang tuanya, gitu. Pernah manggil nama? Misalnya bukan misalnya ya, misalnya orang tua ibu
dia gerak. Kan gitu. Pak, kan gitu. Pakai nama enggak? Atau bahkan ke suami, pernah manggil nama? Kok sama Rasul manggil nama? Adab ya. Meskipun gini-gini, saya sampaikan dulu, bukan berarti yang nyebut nama salah, enggak. Ini kita sedang mengutamakan adab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala saja itu enggak pernah nyebut nama. Kalau manggil, kalau nyebut enggak pernah pakai nama, kecuali nanti ada beberapa surat tertentu. Sedangkan Bu, kenapa? Kalau ke nabi yang lain Allah panggil nama. Ya. Coba Ibu buka surat Al-Baqarah. Paling awal aja. Halamannya berapa lembar itu setelah ya? Ayat 33. Boleh. Allah manggil siapa itu? Adam. Apa panggilnya? Ya Adam. Ya. Kalau manggil Musa, ya Musa. Ibu pasti pernah ketemu sama ayatnya, betul? Kalau lagi Nabi Zakaria, ya Zakaria inna darobahu di surat Maryam, ya kan? Itu. Ya Ibrahim, dipanggilnya nama. Tapi kalau manggil Rasulullah, itu nggak nyebut nabi, nggak nyebut nabi, nggak nyebut nama. Ya, coba Ibu buka dulu. Contohnya surat Al-Anfal, boleh. Surat Al-Anfal ayat 64. Ada halaman 185. Halaman 185 ayat 64. Apa panggilnya? Ya ayyuhan nabi. Tapi kurungnya apa dalam terjemahnya? Muhammad. Tapi Rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala manggilnya apa? Wahai nabi. Dan ini nanti kalau kita lihat ya di hadis misalnya, para sahabat itu nggak pernah manggil Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, enggak. Baginda Nabi SAW menyampaikan. Rasulullah, kalau Ibu nanti belajar hadis ya, qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Nggak pernah qala Nabi Muhammad SAW. Ada. Oke Bu. Nah, yang gini-gini termasuk yang tadi saya sampaikan di awal adalah apa Bu? Ini kita praktekkan juga kepada orang-orang yang harus kita hormati. Ibu bukan nggak boleh ya, balik lagi, bukan haram gitu, nggak dosa kan. Tapi kalau sebagai bagian dari adab, Ibu nggak boleh nyebut nama orang-orang yang patut kita hormati. Bapak Ibu namanya Asep, Asep tadi gerak, nggak usah, jangan sopan. Dasarnya anak Pak Asep jadi butek ke anak ibu, karena anak ibu tuh kalau lagi baik anak ibu, betul ya? Iya anak mama, sini saya. Ya Allah, anak Pak Asep, Gusti, Meni Asep. Benar begitu? Ya gitu. Mungkin ngeri ya, tapi nggak apa-apa maksudnya. Tapi ini bagian dari adab ketika kita berbicara kepada orang-orang yang sudah sepatutnya kita hormati. Lihat, Allah saja menyebut baginda Nabi nggak pernah pakai nama. Makanya punten ya, karena mungkin saya diajarkan itu sama guru-guru saya. Maka gimana Bu? Maka ketika ada orang, Ibu, Nabi Muhammad itu ya, itu ke sayanya asal, aduh nyebut nama, gitu. Asa gimana gitu? Karena kalau saya pribadi dibiasakan untuk nggak berani gitu. Nyebut nama Rasulullah secara langsung tuh nggak berani gitu. Dimunculkan rasa itu gitu. Kenapa? Allah saja nggak pernah begitu. Ya, gitu. Ibu lihat lagi, contoh lagi ya, ayat yang lain ya. Ibu lihat, bawahnya yang barusan, bawahnya dulu. Lanjutannya apa? Perintahnya apa tadi yang 64? Ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu. Hai Nabi, kata Allah, ya itu Allah sedang berbicara kepada Rasulullah SAW.
Tapi manggilnya apa? Hei Nabi, cukuplah Allah bagi pelindung bagimu dan untuk orang-orang mukmin yang bersama yang mengikuti. Bawahnya Bu lihat. Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kobarkan semangat perang ya para kaum mukminin untuk berperang. Dipanggilnya apa? Hei Nabi. Wahai Nabi. Wahai Rasulullah. Wahai Nabi, wahai utusan Allah. Nggak pernah hai Muhammad, nggak pernah. Tapi kalau Nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Maryam, ada kan? Iya. Ada. Allah saja punya adab segitu. Oke. Kenapa ibu sepi begini? Saya dibilangin saya hariwan kalau ibu sepi gini. Ya, gitu. Nah, adapun ibu lihat surah Al-Fatah. Sebentar. Surat 48 ayat terakhir, halaman 515. Ada halaman 515? Baik, lihat kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru di sini Allah berfirman di kanan paling atas ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad, kata Allah, adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ustaz, kok ini disebutnya Muhammad? Ini bukan manggil, ini informasi. Buat siapa? Buat kita. Ini Allah sedang menjelaskan, gitu ya. Hai orang-orang beriman, meskipun gak ada tulisan. Ini menjelaskan kayak Allah sedang bicara kepada kita. Hei, dengerin, Muhammad itu Rasulullah. Tetap ada lanjutannya ya. Muhammad itu lanjutannya Rasulullah. Gelarnya tetap dikasih. Ya, Allah tidak bilang Muhammad, ya, itu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Allah sebut dulu gelarnya. Jadi Allah sedang menjelaskan dulu Muhammad itu, ya, dengerin nih, Rasulullah. Dan orang yang mengikutinya, gitu, dan orang yang bersamanya itu bersikap keras kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka. Ini mah penjelasan, bukan manggil. Jadi gimana? Tetap adab yang paling utamanya. Tadi aja kita sudah ketemu dengan beberapa ayat. Bahwa apa? Secara adab ya, ingat ya. Ini bukan tentang halal haram, Bu. Enggak, kita sedang tidak belajar itu. Ini mah mana yang lebih utama. Ya, gitu. Bahwa apa? Adab itu yang lebih utama, sebutlah gelarnya baginda Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ibu lagi cerita nih, nah Rasulullah SAW itu begini, ya, gitu. Deh, baginda Nabi bersabda SAW begini, begitu. Kita tuh apa ya, segan gitu untuk menyebut nama beliau secara langsung, berasa nggak sopan. Ustaz, gimana kalau ada teman namanya Muhammad? Ya nggak apa-apa, itu nama dia. Ya. Ya, kadang kita makan suka dipotong-potong. Ada Bapak Muhammad namanya, dipanggilnya Pak Mu, ya kan? Dipotong. Kalau enggak Pak Mamat, ya kan? Belakangnya aja. Gitu. Nggak apa-apa, itu mah nama beliau. Tapi ketika kita sedang membicarakan baginda Nabi SAW, adab itu berlaku. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Masih kuat? Makanya saya tanya dulu ya. Soalnya sepi itu bedanya cuma dikit antara merenung dengan ngantuk, apalagi hujan. Oke, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu lagi buka surat Al-Fatah barusan? Kita lanjut ke bawahnya, Bu. Surat Al-Hujurat. Ya, ini saya baca dulu ayatnya. Ibu lihat dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat ayat 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi
Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Nanti, ibu garis bawah ini ya, garis bawahi kalimat ini. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Apa ini Bu? Ada yang ketiga apa? Jaga intonasi suara kita. Ya. Ketika menyebut nama baginda Nabi SAW, ketika berbicara dengan Rasulullah SAW, maka apa? Jaga nadanya. Ya, kalau tadi kalimatnya apa? Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Poin ketiga adalah hati-hati dengan intonasi suara kita. Saya sampaikan dulu kesimpulannya. Apa tadi kalimat terakhirnya? Ketika ini semua tidak diperhatikan, apa katanya? Nanti pahala segala amalmu yang sudah kita kerjakan, kita tabung, kita susah payah, apa kata Allah? Bisa terhapus dan kamu nggak sadar, kata Allah. Ya, jadi apa? Dengerin. Nada beda sedikit, nada naik sedikit, atau ada pelanggaran dalam urusan nada kita dalam berbicara, maka apa? Pahalanya habis. Ada contoh. Misalnya ya, ini ketika ini ayatnya berbicara ketika para sahabat berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya, misalnya apa? Misalnya ini contoh aja buat kita. Misalnya Nabi sedang bicara misalnya. Wahai para sahabat, Allah menyampaikan begini. Misalnya tadi Allah perintahkan kepada kita untuk berperang. Ya, atau baginda Nabi bicara kepada ibuku, Allah perintahkan ibu untuk berangkat berperang. Maka ibu kan kaget. Terus apa? Anak saya gimana ya Rasul? Naik gak nadanya? Pahalanya hilang. Ya nggak bisa gitu tuh ya Rasul, kan saya juga punya. Itu sopan, hilang pahala. Takut nggak Bu? Takut. Ya. Urusan nada menghapus pahala segala amalmu, kata Allah. Ya, gitu. Atau apa? Lihat kalimat lanjutannya dari atas ya. Hai orang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Oke? Lanjutin. Dan janganlah kamu berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Maksudnya apa? Jangan ngobrol sama Rasulullah kayak ngobrol ke temen. Ya, nanti kita lihat prakteknya buat kita. Jangan ngobrol sama Rasulullah, jangan bicara sama baginda Nabi SAW seperti bicara kamu sama teman kamu. Ya Rasulullah, di mana tuh sopan? Ya Bu, ibaratnya ya, ibu hidup di zaman Nabi SAW. Terus apa? Ketemu sama Rasulullah, terus ibu bilang apa? Assalamualaikum ya Rasulullah, mereka mana? Itu sama kayak ke tetangga kan? Jadi kumaha tuh, kita tugasnya begitu, harus memuliakan. Serba salah ya. Gimana tuh? Selama ini gimana tuh ibu teh? Gitu. Ya, itu nggak boleh kata-kata Allah apa? Jangan kamu memanggil kepadanya, berkata kepadanya seperti berkata kepada teman-temannya. Nanti pahala kamu hilang, segala amalmu lenyap, sedangkan kamu nggak sadar. Kenapa Allah bilang pakai kalimat nggak sadar Bu? Karena memang banyak manusia atau kita bahkan yang belajar sekalipun nggak sadar tentang hal ini, nganggapnya biasa. Oke, langsung saja. Tadi saya sampaikan bagaimana prakteknya buat kita. Gunakan ini kepada orang-orang yang wajib kita hormati. Siapa Bu? Orang tua, suami kalau ibu. Siapa lagi? Makanya di
surat Al-Isra, ibu belajar wala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kamu berkata kepada orang tua. Ada kalimat itu ya? Nah, itu teh salah satunya berkaitan dengan ayat ini. Aja teh nggak boleh. Nah, mungkin ibu juga mengalami sekarang ke anak-anaknya. Nah, kalau mama dong begini. Mama, itu kalau bab adabnya pahalanya hilang. Ya, atau anak saya belum belajar, ibu yang punya kewajiban mengajarkan. Ya, dan anak itu diajarinya dengan apa, Bu? Contoh. Nah, Rasulullah bersabda, ibu kan nggak pernah di rumah dia kan? Allah berfirman, nggak pernah kan di rumah? Enggak. Tapi contoh, ya, gitu. Lanjutin dulu ya ayatnya ya, nanti kita lanjut. Lihat ayatnya, ayat 3. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa, dan mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sebaliknya, Bu, ketika kita bisa berbicara dengan baik, ketika kita punya akhlak dan adab yang baik, ketika berdampingan dengan baginda Nabi SAW, Allah bilang apa? Yang kayak gitulah orang-orang yang sudah teruji. Ya, dan apa yang mereka dapatkan kata Allah? Ampunan dan pahala yang besar. Ini khususnya buat siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi apa kita bisa nggak dapetin itu? Bisa, asal kita mau pakai. Ke siapa? Orang tua. Ke siapa? Suami ibu. Ya, dan saya nggak punya suami ibu. Sama siapa? Guru. Saya belajar ini untuk praktek kepada guru-guru saya. Gitu. Kenapa? Zaman sekarang anak murid sama gurunya berasa teman ya. Satu sisi itu mungkin style sekarang, gaya sekarang kayak begitu sebetulnya nggak jadi masalah. Tapi ujungnya tetap harus apa? Diajarkan adab yang benar. Karena Allah bilang tadi kan, jangan kamu memanggil Nabi seperti ke teman kamu sendiri. Pak, kemana? Ke guru. Apalagi? Ya tadi, kita memanggil guru-guru kita, memanggil orang tua kita, memanggil orang-orang yang harus kita hormati, itu dengan santai gitu ya, dengan tidak penuh penghormatan, itu nggak boleh. Muliakan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Gitu. Kita balik lagi ya. Poin nomor 4. Masih di surat yang ini. Apa? Ayat 4, Bu. Lihat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Lanjutin dulu ayat 5. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, ayat ini mengajarkan apa? Khususnya ya, dulu di zaman baginda Nabi SAW, para sahabat itu apa? Ditegur karena manggil Nabi keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah, ada puntenlah ayam priyogi sakata. Itu nggak boleh. Allah bilang apa? Orang-orang yang memanggil kau keluar dari kamar, dari luar kamarmu, ya kebanyakan mereka nggak ngerti. Yang kayak gitu tuh orang-orang nggak ngerti. Kenapa? Seandainya mereka itu nungguin, tunggu aja sampai Rasulullah keluar, maka itu lebih baik bagi mereka. Apa berarti poin nomor 4? Jangan manggil orang-orang yang kita harus muliakan untuk mendatangi kita. Kita yang datang ke sana. Apa prakteknya? Ya, ibu ketemu sama saya. Jangan saya, Bu, saya mah lain ustaz. Ya, sama yang lain, sama kiai yang lain. Ustaz, dikeprokan. Kan dulu. Ada yang begitu? Enggak boleh. Ya. Halo?
di mana, bisa datang ke rumah nggak? Saya ada perlu. Kalau kita yang ada perlu, datanglah ke sana. Halo? Ya Bu? Atau apa? Atau nyamper. Kayak kita kayak anak kecil gitu. Ustaz, ya, kan nggak boleh nyamper. Tunggu bro. Makanya apa Bu? Makanya para sahabat itu ya, ketika mau bertemu, gitu ya, mau bertemu dan belajar kepada seseorang, misalnya siapa? Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah, saya lupa. Pokoknya salah satu di antara dua itu. Suatu ketika mau nanyain sesuatu tentang hadis, terus nongkrong ke rumahnya, assalamualaikum, gitu ya. Ibnu Abbasnya ada, katanya gitu. Lagi istirahat, mau dibangunkan, jangan, biar saya tunggu. Oh iya, mangga, gitu. Tunggu tuh dalam, nggak usah. Beliau tunggu di luar pagar rumahnya, menunggu di depan pintu rumahnya sampai ketiduran. Begitu kemudian saya lupa ya, Abu Hurairahnya keluar gitu, ngelihat ada Ibnu Abbas di situ, maka beliau bilang, ya Allah, ngapain diam di sini, gitu. Ya, ngapain diam di sini? Kenapa nggak bangunin saya? Enggak, saya mau belajar sesuatu, saya nggak mau ganggu tidur Anda. Gitu. Kita mau kemana? Assalamualaikum, Ustaz ada, istirahat, bisa dibangunin nggak? Itu hari-hari kita bukan? Benar ya? Itu keseharian kita zaman sekarang. Makanya bagaimana mungkin? Bu gini ya, pahami baik-baik. Kenapa kita perlu belajar adab? Adablah yang bikin segala sesuatu yang sedang kita lakukan berkah. Salah satunya yang kalau kita, atau gini deh, kalau kita mau bertanya kenapa ilmu kita selama ini nggak nempel-nempel, kenapa lupa lagi, kenapa ilmu tuh kok kayaknya cuma jadi teori doang dan nggak jadi praktek. Mungkin salah satunya apa? Adabnya nggak jalan. Baik dalam proses menuntut ilmunya, baik dalam proses menghargai ilmunya, baik dalam proses terhadap ataupun sikap kita kepada sumber ilmunya, baik itu kitabnya ataupun orang yang mengajarkannya. Macam-macam nanti. Ya, sekarang saya tanya dulu ya sedikit lagi. Ibu, pengajian sudah berapa lama? Ngaji deh. Ikut kajian begini sudah berapa lama? 10 tahun ada? Di mana-mana ya, nggak harus di sini. 10 tahun ya, 10 tahun. Ada. Sudah selesai belum belajar adab menuntut ilmu? Ya, padahal apa? Murid-muridnya Imam Malik itu menyampaikan apa? Kami belajar adab kepada Imam Malik selama 20 tahun. Baru kemudian kami belajar ilmu 20 tahun kemudian. Kita ngaji ilmu bertahun-tahun tapi gak didahului dengan adab. Itulah kenapa mungkin ilmu kita begitu kita keluar dari masjid ini bubar ilmunya, lupa lagi. Oh, kenapa sepi? Jangan gitu ya. Nah makanya apa nih? Adab kita kepada, di poin keempat ya, adalah apa? Kepada orang-orang yang memang sepatutnya kita hormati, maka apa? Datangi, jangan dipanggil. Ya, misalnya ibu yang masih ada orang tuanya, gitu ya. Terus, aduh mama pengen nengok cucu, kata ibunya, ya, kata neneknya, anak-anak ibu teh, kata kakeknya, anak-anak ibu teh, aduh pengen nengok cucu, biarin kita yang jemput. Ada, nggak usah, yang penting tawarkan dulu, nggak usah, biarin papa sama mama aja yang datang ke situ, kasihan kamu bisa repot. Ya sudah, tapi kita sudah menawarkan. Tapi bukan formalitasnya, awas. Udah kita yang jemput, ya udah tuh alhamdulillah gitu mah ya. Bukan ya. Tapi udah biar nggak apa-apa mah, biar kita yang jemput aja, kasihan di jalannya macet. Ya udah tolong jemputnya, jemput. Kita yang datang. Gitu, atau udah biarin kita yang
yang ke sana gitu, nggak usah ke sini, ke sana aja. Ada belok lagi sedikit, meskipun boleh ya, tapi yang paling utama dalam menuntut ilmu apa? Murid yang datang ke guru, itu nomor satu. Yang kedua apa? Dua-duanya berangkat. Ibu berangkat ke masjid, gurunya datang ke masjid, itu paling utama, nomor dua. Baru kalau itu tidak memungkinkan, baru yang ketiga apa? Gurunya yang datang ke rumah ibu, tapi sebisa mungkin jangan. Maka kalau ibu pengen anak-anak ibu berkah ilmunya, biarkan mereka datang kepada gurunya. Minimal ketemu di sekolahan, ketemu di tempat les. Jangan panggil ke rumah, kecuali tidak ada pilihan lain. Kan kita nggak pengen panggilnya guru privat, ya. Mungkin kalau yang lain, jadi gini, nanti ada tingkatannya lagi. Yang paling utama, sebisa mungkin jangan panggil guru ngaji ke rumah. Guru agama mah jangan, aduh, muliakan mereka. Urusannya dunia akhirat. Terus gimana tuh udah nggak ada lagi? Anak saya kalau disuruh ke masjid nggak mau, baru dibolehkan. Silakan. Tapi itu sementara sifatnya. Kenapa banyak ngomong gitu? Ya, itu Bu. Bisa dipahami? Oke, masih ada waktu ya? Sampai 5:04 kan? Ya. Oh, mau nanya dulu boleh ya? Terus Iya. Belum. mau atau gimana? Nanti dulu. Iya, lanjut. Nanti dulu boleh. Lanjutin dulu ya. Oke, biar nanti sekalian insya Allah. Terus oke, yang terakhir, ibu-ibu rahimakumullah, adalah tentu meskipun ini kita tulis di terakhir ya, tapi ini menjadi salah satu yang paling utama. Pahami bahwa adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah yang kita pelajari hari ini, semuanya adalah bagian dari nomor berapa? 5? Nomor 5 nomor 4? Nomor 5 adalah apa? Menjadikan atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, bahwa yang kita sedang pelajari sekarang adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kenapa ini saya sebutkan lagi? Ibu-ibu rahimakumullah, kadang ketika kita berbicara tentang yang namanya sunnah, itu yang kebayang langsung apa? Ibadah ya? Sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, ya kan? Puasa sunnah, kan gitu. Ingat, salah satu sunnah dari baginda Nabi SAW adalah apa Bu? Akhlak dan adab. Itu yang sering kita lupa. Kenapa? Banyak kaum muslimin yang berfokus kepada apa? Sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika sudah diangkat jadi Rasul. Rasulullah diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Tapi ingat bahwa baginda Nabi SAW itu sudah punya gelar Al-Amin sejak setidaknya usia 25 ketika menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Betul nggak? Maka sebelum contoh, jadi gini, kaum muslimin kita sebagai orang yang ingin diaku sebagai umat baginda Nabi SAW adalah apa Bu? Untuk bukan cuma berfokus kepada yang sifatnya ibadah, tapi fokus juga lah kepada perbaikan akhlak kita. Kan yang tadi ayatnya Al-Ahzab berapa? 31, 32. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Betul? Ahzab 21 ya? Iya kan yang tadi. Nah, apa turunannya? Kan baginda Nabi SAW juga menyampaikan apa kalimatnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka yang menjadi penutup adalah ibu-ibu
kita ketika ilmu kita bertambah, ibadah kita bertambah, maka apa satu lagi yang gak boleh lupa? Akhlak kita pun harus bertambah baik. Ilmu tambah baik, ibadah tambah baik, maka akhlak pun harus tambah baik. Ya, kenapa? Karena mencontoh Rasulullah itu bukan cuma bab ibadahnya saja, tapi akhlak kita pun harus sesuai dengan akhlak Nabi SAW. Ingat nggak ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, oleh para tabiin, wahai Ibunda Aisyah, Rasulullah itu kayak gimana sih? Ya, kan? Ya para tabiin itu kan nggak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi ketemu dengan Ibunda Aisyah. Maka apa jawaban Ibunda Aisyah? Karena khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu Quran, kata Ibunda Aisyah. Maka kalau kita mau praktek Quran dengan benar, mau praktek hadis dengan benar, ya jelas ikutin akhlaknya Rasulullah. Dimulai dari yang mana, Bu? Tuh, yang tadi 1 sampai 4 aja dipraktekin. 1 apa tadi? Menyebutkan sholawat setiap kali nama beliau disebut. 2 ya, disebut secara langsung sebagai bentuk penghormatan. 3, hati-hati dengan intonasi suara kita. Ustaz, mau nanya dong. Ya, gitu. Meskipun nanti ini ya ada catatan lagi ya tentang nada itu disesuaikan dengan budaya masing-masing. Ibu nggak bisa pelan-pelan sama orang Medan, nggak bisa kan? Ya nggak, pelan-pelan sama orang Batak kan beda dengan pelan-pelannya orang Sunda. Tapi kan poinnya apa? Maksudnya sesuaikan dengan budaya masing-masing. Yang disebut dengan sopan santun itu gimana? Nah itu yang dicatat, itu yang dipakai. Yang keempat apa tadi? Nah, jangan manggil, tapi kita yang datang. Oke? 5. Ikuti sunnah Nabi. Bab apanya tadi? Adab akhlak. Betul. Adabnya, akhlaknya. Kalau maksudnya gini, bukan berarti mengesampingkan ibadah ya. Ibadah insya Allah semuanya pasti berjalan, semuanya pasti belajar. Cuma satu yang kadang suka lupa. Adab. Kita lupa dengan ini. Sama seperti yang pekan lalu sama seperti pertemuan sebelumnya yang disampaikan. Semua orang pasti doa, tapi tidak semua orang berdoa dengan benar atau dengan adab yang benar, betul nggak? Ya, doa itu harus apa kemarin, Bu? Suara yang lemah lembut. Ya Allah, kayak yang iya sebenarnya, tapi ternyata apa? Adabnya nggak jalan. Itu, Bu. Udah bisi genggam kalau kebanyakan ya. Itu aja dulu prakteknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, kajian tentang adat kali ini ya untuk adatnya Rasulullah SAW. Mangga ada pertanyaan ibu-ibu tadi kayak gitu. Ya Pak Ustaz, terima kasih atas teman ilmunya. Saya juga pernah mendengar ya ada sesama guru privat juga katanya ketika ada yang mau privat, jangan mau lah jadi guru privat, maksud itu datang-datang ke rumah, suruh dia datang ke sini katanya gitu. Dan memang sih saya mengalami kalau anak-anak yang privat itu
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah dialami oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, suatu ketika gini Bu, Imam Abu Hanifah itu dalam sebuah kajian beliau itu negur murid-muridnya, dimarahin lah gitu ya, gitu, ditegur gitu. Maka kemudian apa? Ada temannya beliau yang menasehati. Kenapa? Kok dimarahin gitu? Nanti bubar loh pengajiannya. Gitu. Maka kata Imam Abu Hanifah, apa kata beliau? Saya belajar ilmu susah-susah bukan untuk kemudian dihinakan seperti itu. Kalau memang mereka mau, maka hendaknya mereka lah yang harus menghormati ilmu itu sendiri. Kalau memang demikian, justru saya yang harus mengalah, kata beliau. Maka apa? Maka mending saya nggak usah ngajar sekalian. Maksudnya gini Bu, kembali lagi kepada kebutuhan. Yang namanya proses belajar itu yang butuh siapa sih? Muridnya apa gurunya? Muridnya. Maka muridlah yang harus senantiasa menunjukkan rasa butuh itu. Dengan apa? Salah satunya memuliakan sumber ilmunya. Gitu. Bukan berarti para guru itu minta dimuliakan, enggak. Tapi ini bagian dari proses yang memang berlaku antar penuntut ilmu. Misalnya begini, zaman sekarang, punten misalnya, berapa banyak orang yang mungkin menyepelekan yang namanya ilmu, ya kan? Ya udah, yang penting saya sudah bayar guru saya, itu kan terserah saya, nggak bisa begitu. Gitu. Kenapa? Karena seandainya seorang guru tidak mau mengajar, yang rugi siapa? Muridnya. Ya, yang namanya guru dapat murid, dapat ilmu dari mana? Dari gurunya. Berarti belajar nggak? Belajar. Sekarang ibu tahu nggak cara bagaimana gurunya tersebut bisa sampai di posisi itu? Atau gini deh. Ini mah contoh aja ya, gitu ya. Ibu tahu nggak cara saya belajar yang barusan saya sampaikan ke ibu? Bagaimana saya melakukan perjalanan, apa saja yang saya hadapi, apa saja pertanyaan yang guru saya sampaikan, ujian apa yang guru saya berikan kepada saya agar saya tahu tentang hal-hal tersebut. Kan ibu nggak tahu. Ibu kan cuma, oh gitu, catat selesai. Gitu ya, gitu. Nah, maka apa? Tugas kita adalah untuk memuliakan ilmunya ya, yang dimuliakan. Kenapa para guru itu kita muliakan? Karena pada mereka ada ilmu, gitu kurang lebih. Ya, nah, tapi pertanyaannya yang tadi, terus gimana kalau misalnya saya nggak mau ngajar? Ya, ibu nggak mau ngajar tuh yang privat begitu, itu hak ibu, nggak jadi masalah. Ketika memang justru adabnya nggak jalan, ibu malah jadi dihinakan, berhenti. Ilmu itu lebih mulia daripada uang. Gitu. Ya, ilmu mah nggak berat bawa ya Mama. Gitu. Nanti ilmu itu akan selalu membawa keberkahannya sendiri. Rezeki mah Allah yang ngasih. Ya. Nah, maka gimana? Maka salah satu yang menjadi catatan utama buat kita semua dan sering saya sampaikan adalah ketika kita sudah buat jadwal, itu bagian dari komitmen awal. Ibu meluangkan, saya meluangkan. Itu komitmen awal. Terus apa? Maka dalam prosesnya tugas kita untuk senantiasa memaksimalkan adab kita dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya saya nggak mau ngajar Ustaz, soalnya begitu, itu hak ibu, nggak jadi masalah. Apakah masuk kepada kategori orang yang menyembunyikan ilmu? Enggak. Karena ibu bukan tidak mau ngajarnya, tapi lebih pada karena orangnya begitu, akhirnya ibu tidak mau, berhak. Ya enggak? Bu, saya tanya, orang yang punya uang, apakah harus selalu ngasih pinjem sama yang pinjem uang? Atau boleh nolak? Boleh nolak. Ya enggak? Orang yang punya ilmu, apakah selalu harus menyebarkan ilmunya? Enggak juga. Ketika apa? Ketika orangnya tidak sopan terhadap ilmu yang diberikan. Satu lagi saya ingin sampaikan, Bu, akses kita kepada ilmu
Ya, lebih susah, lebih gampang sekarang apa lebih gampang zaman dulu? Sekarang. Tapi ada kalimat menarik dari para ulama. Disampaikan begini, dulu para ulama itu harus melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan satu ayat atau satu hadis. Ya kan? Tapi apa? Dengan perjalanannya yang jauh, dengan capeknya, dengan susah payahnya, dengan perjuangannya, itu yang bikin satu ayat atau satu hadis itu, satu ilmu tersebut menjadi berkah, nempel, senempel-nempelnya. Dan begitu diajarkan, itu menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat banyak orang. Kenapa zaman kita sekarang gak kaya? Padahal akses kita kepada ilmu sangat mudah. Apa kata para ulama? Karena kita tidak segitunya menghargai ilmu. Contoh, saya tanya, ibu pulang dari sini, buku catatan ibu disimpan di mana? Di mana? Di tas. Oke. Iya enggak? Saya tanya aja. Di mana? Di tas. Kapan dibaca lagi? Saat ketemu lagi. Pengajian Selasa depan Ustaz dengan Ustaz yang berbeda. Oke. Itu bukan ya? Itu contoh betapa kita menyepelekan ilmu. Ibu tahu Imam Nawawi? Kenal nggak? Ternyata siapa Imam Nawawi? Penulis Riyadhus Shalihin, ya, penulis hadis arba'in. Oh banyak lah. Ya, kitab-kitab beliau itu, Imam Nawawi itu kata para ulama adalah kitab terpopuler nomor 2 di dunia. Setelah nomor 1-nya Quran. Kenapa kitab beliau bisa segitu populernya, sebegitu berkahnya, padahal beliau sudah lama wafat? Karena Imam Nawawi itu satu hari 5 kali belajar dengan 5 guru. Jadwal pada subuh, jadwal duha, jadwal pada duhur, jadwal pada asar 1, 2, 3, 4, sama jadwal pada maghrib. Beres pulang dari pada maghrib, pada isya beliau ngapain? Atau malam lah pulang dari kajian yang terakhir, beliau ngapain? Beliau belajar lagi apa yang dipelajari hari itu semalaman. Paginya sebelum jadwal pada subuh, beliau datang ke rumah gurunya untuk apa? Untuk bersihin apa yang beliau bisa bersihin dari gurunya. Bisa sepatunya, bisa rak rumahnya, bisa nyapu lantainya, gitu. Seberkah itu. Kita pengajian Selasa, bukunya dibuka Selasa depan. Ya, iya. Yang penting ada di handphone. Tidak penting, ya kan? Gitu. Akhirnya apa? Ilmunya banyak, aksesnya mudah, tapi nggak nempel, nggak berkah. Jadi gimana terus? Udah, Bismillah kita belajar sama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ada lagi? Masih ada waktu? Makan sama. Oh iya, sama saya tadi waktu kan. Pak Ustadz, gimana kalau kita belajar sama salah satu guru, namun apa yang dikatakan dengan apa perbuatannya berbeda gitu Pak Ustadz. Jadi dia tidak mencerminkan apa yang telah ilmu dia sampaikan. Bagaimana sikap kita selaku murid? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu buka surat An-Nisa. An-Nisa ayat 59 halaman 87. Boleh dibacain? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di situ Bismillahirrahmanirrahim, Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwa
bahwasanya tugas kita taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Ulil amri itu gak selalu harus presiden, gubernur, dan jabatan pemerintahan, tapi termasuk guru dalam belajar. Tapi Allah sampaikan, kalau gitu ya, kamu berbeda pendapat, kalau ada yang meragukan, kalau ada yang kurang seret, maka tugasnya apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, Ibu tambahkan satu lagi, surat Al-Baqarah 147 halaman 23 ayat 147. Ada ketemu? Halaman 23. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Apa katanya? Kebenaran itu dari Tuhan. Terus janganlah kamu termasuk orang yang ragu, gitu ya. Jadi apa Bu? Dua ayat ini mengajarkan kepada kita, ya, untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa benar dan salah itu apa kata Allah, apa kata Rasul. Selesai. Tugas ibu ikut sama guru selama gurunya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yes. Maka ketika ada guru, ya, manusia siapapun, kan tidak ada yang sempurna ya. Oke. Nah, ketika ada yang namanya guru kemudian kok gitu ya, kok nggak sesuai dengan yang disampaikan ya, tugas ibu kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Oh ya sudah, yang benar aturan Allah dan Rasul. Ketika orangnya nggak sesuai, oh ya sudah, mungkin itu kekurangan manusia. Itu dulu. Kitanya jangan ragu, ya, bahwa standar benar dan salah itu buat kita ya adalah Allah dan Rasulnya, adalah Quran dan Sunnah. Maka kalau kata Quran haram, haram, ya. Makanya kan ada kalimat, ada quote apa tuh? If Quran says haram, ya, then your opinion doesn't matter. Ketika Quran bilang haram, mau bilang apapun kita itu nggak penting. Haram aja, ya. Nah, terus, yang kedua, bagaimana sikap kita kepada guru yang tadi tidak sesuai kalimatnya? Satu lagi ya, Ibu buka surat As-Saff. Surat 61 ayat 2. Ketemu? Halaman 551. Ada? Halaman 551 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Saya sampaikan dulu Ibu, dua ayat ini adalah salah satu dari ayat-ayat yang paling ditakuti oleh para ulama, utamanya saya pribadi. Allah sampaikan apa? Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, ya, jika kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Ini takut. Dan ini sebaliknya ya, Bu, nggak boleh begini-begini, sayanya begitu, nggak boleh. Ya, Ibu kerjakan ini, sayanya nggak boleh. Aduh, takut Bu ayat ini sejujurnya. Tapi para ulama menyampaikan seandainya, ya, orang yang boleh mengajar adalah orang yang sudah sempurna amalnya, niscaya di dunia nggak akan ada yang ngajar. Oke, nah jadi gimana para ulama menyampaikan? Boleh untuk mengajarkan, boleh untuk menyampaikan sebagai bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi saya sampaikan juga di awal bahwa apa Bu, saya juga nggak sempurna. Jadi nanti kalau Ibu menemukan, saya pribadi ini mah ya gitu ya, kalau Ibu menemukan ada kekurangan dari saya pribadi, tolong dimaafkan. Dan saya juga belajar. Ya, takut sebetulnya. Dan selalu ya, ketika saya menyampaikan begini dimanapun gitu ya, itu sebetulnya lebih ke pengingat diri sendiri. Itu. Oke, kembali lagi. Terus apa dong kalau Ibu menemukan yang begitu? Tetap hormati beliau.
jaga lisan nih ya. Oke. Yang kedua, tergantung ibu. Gitu. Kalau memang merasa tapi ilmunya sih bagus Ustaz, belajarlah. Ambil yang baik. Ketika ada yang tidak sependapat ya sudah tinggalkan. Tanpa harus kemudian menjelekkan. Ustaz udah jadinya saya teh ilfil ya sudah tinggalkan. Selesai. Ya, kadang kita masuk ada tong kasih Ustaz itu aja kan udah cukup. Ya, baik ambil. Enggak kurang pas tinggalin. Selesai. Ya, insyaallah itu menjadi keberkahan buat kita. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup ya? Alhamdulillah. Satu lagi deh Ustaz. Boleh. Itu yang tadi itu apa? Di kalau ziarah ke makam Rasulullah itu misalkan saya coba besok-besokan terus itu saya coba pas karena kalau di tempatnya ya. Betul. Sampai sana lagi sih terus itu menangis gitu maksudnya. Iya, Bisa sampai ke situ. nangis boleh. Nangis apa? Yang nggak boleh meraung, meratap. Ya, ibaratnya ini mah bayangin aja dulu ya, biar nggak serem deh. Ibu datang ke rumah Rasulullah, ketemu sama Rasulullah, terus nangis ya Rasulullah. Kira-kira cek Rasulullah, nah, oh dia kalah kaki. Ya, maksudnya nangis boleh. Nangis boleh. Itu bagian dari perasaan yang muncul. Sama seperti ibu ketika pertama kali lihat Ka'bah. Ya kan ada haru gitu. Boleh silahkan. Tapi satu, jangan berlebihan. Dua, nggak boleh meratap. Yang ketiga, apalagi sampai ada gestur seperti berdoa. Kan itu kan selalu ada syekh yang diam di situ ya. Gitu. Haji haram kan gitu ya selalu gitu. Nah itu untuk melihat kita. Kadang-kadang suka ada orang yang terbawa emosi. Ya Rasulullah pengen gitu. Itu nggak perlu. Sampaikan saja tadi ayatnya. Perlu dengan sopan santun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Ya, gitu. Jadi dengan cara yang terhormat, dengan cara yang sopan santun. Kenapa? Karena bayangkannya gitu Bu, kita sedang bertemu dengan Rasulullah. Mungkin kita tidak bisa melihat beliau karena beliau sudah wafat. Tetapi apa pada hakikatnya? Insya Allah beliau tahu bahwa kita datang untuk menemui beliau. Insya Allah. Itu Allah alam. Sampai-sampai. Alhamdulillah Pak Ustaz, kita tutup dengan doa aja Bu. Oh gitu, boleh makan. Baik, ibu-ibu rahimahullah, kita berdoa ya. Semoga Allah berkahi kajian kita, berkahi ilmu kita, Allah ridho, Allah sayang sama kita, Allah ampun dosa-dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa annaka antallah al-mannan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan anil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi ilmu kami hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang senantiasa bisa mengikuti akhlak Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang bisa memiliki adab yang terbaik. Jadikan kami semua orang-orang yang bisa mempraktekkan semua ilmu kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang termasuk kepada golongan dari hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang termasuk kepada umat dari umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, jauhkan kami dari su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami di Palestina, jadikan mereka semua kesabaran, kekuatan,
berikan kepada mereka semua ketabahan. Bagi yang wafat, berikan kepada mereka husnul khotimah ya Rabbana. Jadikan mereka semua menjadi mati dalam keadaan syahid ya Allah. Limpahkan kepada mereka surgamu ya Allah. Dan bagi yang berjuang, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Berikan kesabaran, kekuatan, ketabahan ya Allah. Berikan kemenangan yang hakiki ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang bisa menjaga Masjidil Aqsa ya Allah. Rizkikan kami semua untuk bisa sholat berjamaah di Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua yang bisa melihat kemenangan dari Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang mendapatkan gelar mujahidin ya Allah dengan cara kami masing-masing ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam ya Allah. Ya Allah, hancurkan kaum kafir ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka, cerai-beraikan mereka ya Allah. Lemahkan kekuatan mereka ya Allah. Tolong hamba-hambamu ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan mereka, jadikan mereka orang-orang yang bersabar, senantiasa taat kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami semua di akhirat kelak untuk bisa berkumpul bersama mereka ya Allah, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang mati syahid. Dan jadikan kami semua pantas untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadikan kami semua orang-orang yang pantas untuk bisa melihat wajahmu yang maha mulia ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Allahumma inna hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi